Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Amma ba'du. Semangatnya Eris. Ya, di sini alhamdulillah kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kita yang alhamdulillah di sini kebagiannya yaitu kerajaan baru Mesir, New Kingdom lah. Sebelum ke pembahasan inti, di sini saya akan memberitahu sedikit kepada kalian bahwasanya kerajaan Mesir kuno itu telah ada sebelum tahun 3000 tahun sebelum Masehi silam. Dan di sini jikalau kalian tidak tahu, saya akan memberitahu terlebih dahulu. Ada 31 dinasti semuanya kerajaan Mesir itu. Yang dibagi-bagi menjadi 8 periode. Kalau yang saya yang saya temukan di buku dan di internet tuh. Dan mengambil kesimpulan insya Allah terhadap menurut saya sendiri. Yang pertama yaitu dinasti Hilir. Dinasti Hilir ada 2 dinasti. Terus 2 ada kerajaan lama. 2 kerajaan lama terdiri dari dinasti ketiga sampai dinasti ke-6. Terus ada periode menengah pertama, dinasti 7 sampai dinasti 10. Terus yang keempat ada kerajaan pertengahan, yaitu dinasti 11 dan 12 yang saya dan teman-teman akan bahas, yaitu mulai dari kerajaan pertengahan ini. Lalu yang kelima ada periode menengah kedua atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya second intermediate, yang terdiri dari dinasti 13 sampai dinasti 17. Lalu ada kerajaan baru. Kerajaan baru itu dari dinasti 18 sampai dinasti 20. Lalu ada periode menengah pertama, ketiga dari dinasti 21 sampai dinasti 24. Lalu periode terakhir, ini terbagi fase terakhir yaitu periode akhir dari dinasti 25 sampai dinasti 31. Sebelumnya dari dinasti 1 sampai dinasti 1 sampai dinasti 24 itu tidak ada nama dinastinya. Yang ada di akhir biasa disebutnya dinasti pertama. Kalau di akhir-akhir itu ada nama dinastinya. Di sini dinasti Argead dan dinasti Ptolemeus. Ya, mohon maaf sebenarnya ya. Ini kesalahan dari kita. Harusnya bukan kerajaan baru Mesir terlebih dahulu, tapi The Middle Kingdom. Ada di urutan keempat, slide ketiga, maaf. Uluan. Boleh Uluan. Wan. Slide selanjutnya duluan. Tarikan. Lanjut. Iya merenya. Nah, ini dulu. Kerajaan pertengahan. Kerajaan pertengahan Mesir adalah periode pada sejarah Mesir kuno. Periode ini dimulai dari saat dinasti ke-11 didirikan dan berakhir dinasti ke-14. Masa kejayaannya kerajaan pertengahan dan pertengahan Mesir antara tahun 2055 sebelum Masehi hingga 1650 sebelum Masehi.
populasi seni dan agama negara populasi seni, agama, dan negara maksudnya mengalami perkembangan berbeda dengan pandangan elitis kerajaan lama terhadap dewa-dewa. Kerajaan pertengahan pertama mengalami peningkatan ungkapan kesalehan pribadi. Sastra ditulis menggunakan gaya percaya diri, sementara relief dan patahan potret dan pada periode ini menampilkan ciri-ciri kepribadian yang lembut. Yang mencapai tingkat baru dalam kesempurnaan teknis Fir'aun. Kerajaan pertengahan berhasil mengembangkan kesejahteraan dan stabilitas negara sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan. Oke, jadi di fase Middle Kingdom atau kerajaan pertengahan ini, jadi peradaban Mesir itu mulai meningkat lagi ekonominya dan segala rupanya dikarenakan mulai dari berdirinya dinasti kuno lalu sampai ke periode menengah pertama itu mengalami penurunan, tetapi ketika fase kerajaan pertengahan Mesir atau Middle Kingdom ada peningkatan lagi, yaitu dari sini populasi, seni, agama. Jadi di sini kebangkitan seni sastra muncul ya, sebagai contohnya yaitu membuat patung-patung relief-relief yang ada seninya, pahatannya itu berseni, dan agamanya juga di sini mengalami perkembangan. Kalau di sini kalau 1650 berarti Islam memang sudah ada, tetapi belum mencapai kekuasaan pada jayanya. Tapi pada kerajaan pertengahan ini peningkatan pada seluruh seluruh dinasti, seluruh kerajaan Mesirnya alhamdulillah mengalami peningkatan. Lanjut ke selanjutnya Uluan. Di sini lalu ada periode menengah kedua atau second intermediate. Di sini merupakan fase kelima. Di sini terdiri dinasti 13 sampai dinasti ke-17. Sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, seiring dengan melemahnya kekuatan Fir'aun, kerajaan pertengahan, imigran Asia yang tinggal di kota Afaris mengalih-alih kekuasaan dan memaksa pemerintahan pusat mundur ke Tebes. Di sana Fir'aun diperlakukan sebagai vassal dan diminta untuk membayar upeti. High cost, penguasa asing, meniru gaya pemerintahan Mesir dan menggambarkan diri mereka sebagai Fir'aun. Maka elemen Mesir menyatu dengan budaya zaman perunggu pertengahan mereka. Jadi di fase second intermediate ini mulai kerajaan Mesir kuno terlalu terbuka. Maksud terlalu terbuka di sini bagaimana? Jadi mereka menerima orang asing supaya masuk ke daerah kekuasaannya, baik itu sebagai pedagang atau pekerja. Akan tetapi pedagang dan pekerja tersebut yang mengalami bahasa halus nantinya lah kangenahan ketika masuk ke daerah kerajaan Mesir, sehingga yang awalnya berdagang lama-kelamaan mereka mulai menguasai, dan ini pendatangnya itu kebanyakannya dari Asia. Di sini juga disebutkan yaitu namanya itu high cost, artinya penguasa asing. Mereka meniru gaya pemerintahan Mesir dan menggambarkan diri mereka sebagai Fir'aun. Setelah mundur, Raja Tebes melihat situasinya yang terperangkap antara Hyksos di utara dan sekutu Nubia Hyksos. Kerajaan Kus di selatan setelah hampir 100 tahun mengalami kekuatan yang cukup untuk melawan Hyksos dalam konflik selama 30 tahun. Fir'aun Sekenario Tao II dan Kamose berhasil mengalahkan orang Nubia, mengganti Kamose Ahmose I berhasil mengusir Hyksos dari Mesir. Selanjutnya, pada periode kerajaan baru, kekuatan militer menjadi prioritas utama Fir'aun agar dapat memperluas perbatasan Mesir dan mencapai kekuasaan atas wilayah
timur dekat. Sebentar dulu. Nah, di sini ketika periode menengah pertama ada yaitu bangsa Khaldea. Bangsa Khaldea ini kalau lebih dikatakannya mereka lebih modern, tapi ya semodern-modernnya mereka anggar HP jeung gadget mah ke bangsa bareto mah. Bangsa Khaldea ini membangun kembali kerajaan Babylon dan mengganti namanya menjadi Babilonia baru. Puncak kejayaannya dicapai pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Terus lagi ketika raja yang terkenal ketika kerajaan Mesir Pertengahan yaitu namanya Amenhotep III yang berada di daerah Fayum. Dan Raja Amenhotep III ini lebih fokus untuk mengembangkan daerah kekuasaannya itu yaitu menjadi pertanian sehingga maju dalam segi bahan pangan. Baik, sebelum dilanjut, barangkali mau ada yang ditulis hasil PowerPoint-nya, saya kasih waktu 1 SKS, 1 jam SKS, silakan. Dilanjut aja. Gimana komentarnya? Lanjut PowerPoint aja please. nih. Next. Tinggal screen dah. Next. Dilanjut aja. Next. Di sini juga ketika di samping ada fase tadi yang 8 fase, terus ada 31 dinasti. Ini juga sebagai tambahan bagi wawasan kalian bahwa kerajaan Mesir kuno juga memiliki bangsa, berbagai bangsa. Di sini yang terlama yaitu bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ini berada sejak peradaban Mesopotamia ya. Ini sebagai tambahan wawasan aja. Mereka berdiri dari 5.300 sebelum Masehi sampai 2.300 sebelum Masehi. Lalu kedua ada bangsa Akkadia yang kemarin ya ini oleh kelompok kemarin dijelaskan dari tahun 2330 sebelum Masehi sampai 2215 sebelum Masehi. Yang ketiga ada bangsa Guti, Ur, Elam. Di sini ada berdiri dari tahun 2115 sampai 2050 sebelum Masehi. Nah, di sini kan tadi ada 3 bangsa yaitu bangsa Guti, bangsa Ur dan bangsa Elam. Jadi di sini bangsa Guti diserang dan dihancurkan, diratakan oleh bangsa Ur dan bangsa Ur juga dibasmi oleh bangsa Elam. Terus yang keempat ada bangsa Babylon, yaitu yang terkenal itu yang bangsa Babylon yaitu pertama kali menulis perundang-undangan. Kalau dibentuk di negara kita namanya itu Undang-Undang Dasar 1945 kalau waktu di bangsa Babylon saya kurang tahu namanya apa, tapi ya bangsa Babylon itu yang menulis pertama kali peraturan pada negara masing-masing, bukan negara masing-masing, negaranya. Terus raja yang terkenal yaitu Raja Hammurabi. Terus yang kelima ada bangsa Amori, yang terkenal Raja Asyurbanipal. Terus yang kelima, yang terakhir itu bangsa Khaldea yang tadi, yang fokus kepada pertanian. Ya, saya rasa cukup. Akan dilanjut pada kerajaan baru yang akan dijelaskan oleh Saudari Puput Putri Siti Wahyuni. Ya, saya kembalikan kepada moderator Saudara Ulwan.
Baik, terima kasih Saudara Amir yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Siti Wahyuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tentang kajian Mesir. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan Ya, sama-sama. materi presentasi kali ini. Kali ini saya akan memaparkan tentang Kerajaan Baru Mesir. Kerajaan Baru Mesir adalah periode dalam sejarah Mesir kuno antara abad ke-16 sebelum Masehi hingga abad ke-11 sebelum Masehi. Meliputi masa dinasti ke-18, ke-19, dan ke-20. Oke, yang selanjutnya adalah hieroglif. Jadi, bahasa Mesir kuno berasal dari sebuah surat perjanjian yang disebut Batu Rosetta. Batu ini ditulis dengan bahasa Yunani kuno, bahasa hieroglif, dan bahasa demotik. Bahasa demotik sendiri mempunyai bentuk yang lebih sederhana dibandingkan dari bahasa hieroglif. Hieroglif berasal dari bahasa Yunani yang bermakna ukiran suci. Masyarakat Mesir mengenal bentuk tulisan yang disebut hieroglif berbentuk gambar. Hieroglif adalah sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Tulisan hieroglif ini ditemukan di dinding piramida, tugu obselik, tugu obelis, maupun daun papirus. Sebagian tulisan hieroglif juga banyak terdapat pada bangunan keagamaan seperti contoh pada piramida, kuil-kuil, serta tugu. Masyarakat Mesir menggunakan hieroglif kursif untuk sastra keagamaan pada papirus dan kayu. Tulisan hieroglif berkembang menjadi lebih sederhana dengan variasi format tulisan yang lebih kecil. Kemudian dikenal dengan tulisan hieratik dan demoratis. Tulisan hieratik atau tulisan suci dipergunakan oleh para pendeta, sedangkan tulisan demotis adalah tulisan rakyat yang dipergunakan untuk urusan keduniawian, misal jual beli. Yang selanjutnya adalah piramida Mesir. Piramida adalah bangunan besar untuk menaruh mumi para Firaun dan orang penting lainnya. Fungsi utama dari piramida Mesir adalah sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Firaun. Selain itu, di samping berfungsi sebagai makam piramida, juga digunakan untuk menimbun berbagai kekayaan yang dimiliki penguasa berupa perhiasan, artefak, dan barang-barang berharga lainnya.
bersamaan dengan mayat Firaun yang dibalsemi untuk dibawa ke alam baka dengan berbagai mantra pelindung. Nah, hal ini menjadikan piramida sebagai sasaran penjarahan dan perampokan. Untuk mencegah aksi tersebut, pada masa berikutnya, makam-makam raja dan para bangsawan ditempatkan pada lembah yang tersembunyi. Salah satunya makam penguasa Mesir kuno yang makamnya terpisah dan tersembunyi adalah Firaun Tutankhamun, yaitu generasi terakhir dari dinasti ke-18. Lebih dari 30 piramida di Mesir, tapi pembangunan piramida yang paling terkenal yaitu piramida Giza atau piramida yang ada di kawasan Giza. Ini adalah kawasan yang terletak di daerah dekat Kairo, ibu kota Mesir. Piramida Giza terbentang di hamparan padang pasir bersuhu lebih dari 35 derajat Celcius. Itu terdiri dari tiga piramida besar plus satu buah sphinx. Ketiga piramida itu adalah Kuku atau Cheops, Khafre atau Rakhaeb, dan Menkaur atau Mycerinus. Ditambah tiga piramida kecil. Piramida Cheops merupakan piramida terbesar di antara tiga piramida yang berjejer. Dibangun oleh Cheops, raja dari dinasti keempat. Cheops adalah raja kedua yang memilih Giza sebagai tempat lokasi monumen pemakamannya. Kedua, piramida Khafre. Piramida ini dibangun oleh Khafre, putra Raja Cheops pada tahun 2650 sebelum Masehi. Ketiga, piramida Menkaur yang dibangun oleh Menkaure, putra Khafre. Dibangun pada tahun 2600 sebelum Masehi. Dan nyeri. Masing-masing dari piramida tersebut memiliki kesamaan interior. Nah, ada ruang raja, ruang ratu, pintu terowongan yang berdiameter seperempat meter dengan panjang 40 meter. Nah, kompleks piramida Giza yang dibangun bangsa Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu memiliki luas area yang bisa disamakan antara jarak dari Saint Peter, kota Roma, Katedral Florence, kota Milan, sampai ke Saint Paul, kota London. Jika dibandingkan dengan Empire State Building di New York, piramida ini lebih besar 30 kali lipat dan bahkan bisa terlihat dari bulan. Sementara bangsa Mesir kuno sendiri membangunnya dalam waktu 30 tahun. Wan, dicek lagi Wan komputernya Wan. Layar screen. Selain piramida Kayak itu namaku. Selain piramida, di kompleks piramida Giza juga terdapat sphinx yang berfungsi sebagai penjaga
sebagai penjaga piramida. Sphinx merupakan bukti betapa tingginya peradaban yang telah dimiliki oleh bangsa Mesir kuno. Patung kuno warisan dunia ini diperkirakan dibangun semasa pemerintahan Firaun Khafre. Dalam mitologi Mesir, Sphinx dianggap sebagai kepala Cheops, salah satu penguasa Mesir kuno yang disegani pada saat itu. Sebagian masyarakat Mesir percaya bahwa Sphinx melambangkan sosok keberanian bagai singa dan kelembutan jiwa bagai manusia. Selain itu, Sphinx juga diyakini sebagai pelindung atau penjaga makam-makam para raja Mesir kuno. Sebagaimana anggapan Aristoteles bahwa piramida merupakan simbol kekuasaan dan kekuatan raja-raja Firaun di tanah Mesir. Selanjutnya yaitu mumifikasi. Mumifikasi. Mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan. Mumi yang paling terkenal adalah mumi yang dibalsam dengan tujuan pengawetan tertentu, terutama dalam Mesir kuno. Orang Mesir percaya bahwa badan tempat sang ruh seseorang yang sangat penting dalam masa setelah hidup. Menurut sejarah, tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal itu sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Pemakaman di Mesir kuno tidak dengan cara dikuburkan, melainkan hanya dengan diawetkan. Karena di daerah Mesir sulit untuk menggali tanah. Tapi orang Mesir kuno mempercayai bahwa jiwa orang yang telah mati suatu hari akan kembali pada jasadnya, sehingga mereka mengawetkan jasad orang yang telah meninggal dan memberikan mereka perhiasan berupa emas dan lain-lain. Cara orang Mesir kuno dapat mengawetkan mayat sehingga tidak berbau dan tidak dapat hancur jasadnya, yaitu diolesi dengan balsam yang digunakan saat mengawetkan mumi tersebut. Konon, mereka menggunakan ramuan berupa kapur yang ternyata kapur itu didapat dari Kalimantan, karena pada zaman dahulu belum ada negara penghasil kapur, sehingga Mesir rela jauh-jauh datang ke Indonesia, tepatnya di Kalimantan, hanya untuk mendapatkan kapur. Ada juga yang menggunakan getah pohon pinus salju. Setelah ditemukan oleh para ilmuwan, pengawetan jenazah juga dapat terjadi karena faktor sesuatu. Suhu yang bertempat panas akan lebih memudahkan mumi terdehidrasi dengan cepat. Selain dari beberapa faktor sebelumnya, ternyata faktor udara juga mempengaruhi. Piramida tempat menyimpan mumi memiliki kerapatan yang sangat erat, sehingga memungkinkan tidak adanya udara yang keluar masuk piramida. Hal tersebut membuat mumi dapat awet hingga puluhan abad lamanya. Dengan proses pembuatan mumi memakan waktu paling tidak 2 bulan sejak kematian. Pembuatan mumi merupakan bentuk kegiatan keagamaan bangsa Mesir. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Mesir kuno, orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali suatu saat nanti untuk menempuh perjalanan ke dunia yang lain. Untuk itulah mengapa tubuh orang yang meninggal harus diawetkan. Tidak hanya itu, benda-benda milik jenazah juga ikut dikuburkan sebagai pembekalan menuju kehidupan setelah mati.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Pak, Alima bongan ada nya sok teh saya. Oke, Wan. Gimana, Wan? Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Wahyuni yang telah menyampaikan tentang materinya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yang dilaporkan secara langsung dan penuh dengan searching. Saya akan membahas tentang sistem desimal. Dalam pengembangan matematika ada banyak sistem numerisasi, salah satunya numerisasi Mesir. Nah, numerisasi di Mesir itu adalah sistem desimal. Topik ini dibahas, sistem bilangan zaman Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana merupai kertas yang disebut dengan papirus. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar atau simbol dengan menggunakan sejenis pena atau sengan tinta berwarna hitam atau merah. Tulisan Mesir kuno biasa disebut dengan tulisan hieroglif, dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papuri ataupun guratan pada batu atau potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem numerisasi Mesir kuno bersifat aditif dan dinamakan nilai satu bilangan merupakan hasil penjumlahan notasi matematika Mesir kuno. Nah, berikut adalah contoh sistem desimal. Contoh nate 0,1, 1 sampai 10, 0, terus 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 sampai dengan 1.000.000. Tiap-tiap simbol dapat ditulis sebanyak apapun sesuai dengan bilangan yang diinginkan. Sehingga untuk menuliskan bilangan 80 atau 800 simbol 10 atau 100 ditulis sebanyak 8 kali. Dengan ini berarti mereka memiliki simbol terpisah untuk satuan, ratusan, ribuan, dan jutaan. Yang selanjutnya yaitu kalender matahari. Kalender matahari adalah sistem kalender yang memperhatikan panjang tahun sedekat mungkin. Wan, sebentar Wan. Tinggal 1 menit lagi, kita close dulu ya. Ya, jadi nanti langsung bahas kalender matahari ya. Oke, yang lain langsung bergabung ya. Baik, kan saya lanjutkan tentang kalender matahari. Kalender matahari adalah kalender dengan hitungan 365 hari setahun. Satu tahun terdiri dari 3 musim, yang masing-masing musim terdiri dari 120 hari. Dan jika ditotalkan, maka itu akan menjadi 360 hari. Ditambah dengan 5 hari, jadi 365. Kabisat di luar tahun itu setiap musim dibagi menjadi 4 bulan yang terdiri dari 30 hari per bulannya. 12 bulan ini adalah awal diberi nomornya dalam setiap musimnya. Tetapi kemudian diganti dengan nama-nama festival untuk utama mereka. Setiap bulan dibagi menjadi 3 periode 10 hari yang dikenal sebagai dengan dekade. Jadi dibagi menjadi dekade, bukan per bulan lagi dulu teh. Dikatakan
bahwa selama dinasti ke-19 dan ke-20 Mesir, 2 hari terakhir dari setiap dekade adalah semacam akhir pekan untuk zaman sekarang. Jadi pada zaman itu asalnya dibagi menjadi beberapa bulan, terus dibagikan kepada setiap hari raya mereka, setiap festival mereka atau biasa disebut dengan dekade. Dan jika sekarang mah pekan untuk kita liburan atau lain-lain, nah dulu itu di dekade. Dan di saat itu para pengrajin kerajaan bebas dari pekerjaannya, orang-orang Mesir tampaknya telah menggunakan kalender lunar murni sebelum terbentuknya kalender siklus matahari. Jadi sebelum nanti menggunakan kalender lunar murni. Jadi sebelum ada kalender matahari itu ada yang namanya kalender lunar murni.